Nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dijagokan kembali bertarung di Pilkada Jakarta November mendatang. Sejauh ini PKB dan PKS mendukung Anies sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Namun siapa pendampingnya masih jadi tanda tanya. Salah satu nama yang digadang-gadang adalah Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaisang mengakui jika dirinya maju di Pilgub Jakarta memilih berpasangan dengan Anies karena lebih realistis. Namun Kaisang juga menyebut tetap akan berkomunikasi dengan partai dan calon lain, termasuk Ridwan Kamil yang ia puji sebagai pemimpin yang baik. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Tak cuma PKB dan PKS, PDI Perjuangan juga melirik Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta. Anies mengaku intensif berkomunikasi dengan PDIP karena memiliki dasar yang sama untuk membangun Jakarta. Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Namun di tengah gencarnya komunikasi politik, DPD PDIP Jakarta menolak wacana duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta. Ada wacana yang berkembang, Pak Anies akan diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Kalau dari PDIP gimana, Pak? Ya, Pak, soal sikap partai bukan saya. Pak, tapi kalau dari... Tetapi secara pribadi, ya tidak usahlah mengulangi tragedi-tragedi Pilpres di Jakarta gitu aja. Pak, tapi kalau untuk Jakarta, Pak, siapa Pak calon yang sekiranya nanti akan diusung dari PDIP, Pak? Enggak, nanti kita tunggu proses dari Dewan Pimpinan Pusat. Ya. UKK sampai mana, Pak? Apa sudah ini, Pak? Menunggu aja dulu. Meski wacana duet Anies Kaisang santer, PKB masih membuka kemungkinan membangun koalisi dengan partai lain. Mas Anies masih tinggi, artinya potensi untuk ada dinamis untuk bangun koalisi partai itu sangat mungkin. Nama lain yang juga dipertimbangkan untuk bertarung di Pilgub Jakarta adalah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, RK disiapkan untuk melawan siapapun, termasuk jika harus berhadapan dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Untuk mengajak Ridwan Kamil ke Jakarta tuh kira-kira gimana, Pak? Ya, itu masih kita menunggu hasil survei. Pak, muncul teori bahwa Pak RK ini disiapkan di Jakarta untuk melawan Pak Anies. Sementara Pak Anies sendiri kemungkinan besar akan maju. Berarti RK benar Pak disiapkan untuk melawan Pak Anies? Ya, pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Berdasarkan peraturan KPU, syarat pencalonan di Pilkada Jakarta adalah partai atau gabungan partai pengusung memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu DPRD terakhir. Kalau melihat hasil pemilu legislatif 2024, PKS memperoleh 18 kursi di DPRD Jakarta, PDIP 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, hingga P3 yang memiliki 1 kursi. Artinya, partai politik harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Apakah duet Anies Kaisang akan terwujud di Pilgub Jakarta? Lobi-lobi politik tentu akan gencar dilakukan, mengingat masih 2 bulan lagi menuju pendaftaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa peluang duet Anies Kaisang di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama Syaiful Huda, Wakil Sekjen PKB, Sheryl Tanzil, Ketua DPP PSI, lalu ada Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat malam, Mas Syaiful Huda, Mbak Sheryl, juga Mas Gun-Gun. Ya, selamat malam semuanya, halo. Selamat malam.
Saya ke Mas Huda dulu. Kalau terakhir kan PKB ya masih normatif bahwa setiap warga negara punya hak yang sama, Mas Anies juga demikian. Tapi dengan Mas Anies punya track record pernah disebut di Pilpres sebagai antitesa Pak Jokowi, mungkinkah maju dengan putranya Pak Jokowi, Mas Huda? Belum ada diskusi sih, tapi setahu saya Mbak Sheryl, teman-teman koalisi Kim kan sudah menyiapkan Kang Ridwan Kamil ya. Artinya secara irisan politik dan chemistry politik dan secara pada konteks pertarungan, saya masih ragu isu terkait dengan yang muncul 2 hari ini memasangkan Kaisang dengan Mas Anies. Oke, keraguan-raguannya lebih besar di mana sih, Mas Huda? Ya tentu kalau teman-teman koalisi Indonesia Maju misalnya menyiapkan Ridwan Kamil, saya kira yang paling tepat menurut saya box untuk Kaisang dengan Kang Ridwan Kamil. Oke, nah kalau di PSI sendiri gimana untuk proyeksi duet dengan Mas Anies ini mungkin atau enggak sih, Mbak Sheryl? Terakhir Mas Kaisang bilang bahwa yang paling realistis kalau dari survei elektabilitas ya Pak Anies. Tapi di sisi lain juga kita lihat masih ada keraguan-raguan misalnya dari tadi Mas Huda sampaikan. Ya ini bagus juga karena akhirnya ada klarifikasi dari PKB yang mewakili DPP-nya langsung ya. Karena selama ini setahu saya kami tuh ramai ditanya oleh wartawan justru karena dari PKB yang sebenarnya mengadakan komunikasi politik duluan untuk menyanding 2 nama ini gitu mau digabungkan. Dan kalau kami di PSI kita belajar banyak lah. Kita mungkin partai yang masih sangat muda ya secara usia dibandingkan partai-partai lain yang lebih senior. Kita belajar banyak bagaimana komunikasi PSI selama ini ke belakang. Kita mau sekarang membuat PSI ini lebih santun lagi, lebih ceria lagi. Kita mau menggandeng lebih banyak lagi orang dan membuka peluang-peluang apapun itu yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ketika isu santer Anies dipasangkan dengan Kaisang, tentunya Mas Ketum, Mas Kaisang menyambut dengan baik ya. Karena memang secara survei on paper, Pak Anies itu kan cukup tinggi suaranya. Mungkin yang paling tinggi di DKI saat ini. Popularitasnya juga bagus. Saya rasa ini gestur politik yang sangat baik dari Ketum kami. Ketika ada tawaran seperti itu, kita membuka diri tentunya sambil melihat dinamika politik dan bagaimana perkembangan di akar rumput. Saya selalu tekankan akar rumput dan konstituen PSI. Dan kalau orang banyak misalnya pengamat-pengamat mengatakan ini nggak bisa lah seperti minyak dan air. Tapi ya banyak orang yang bilang politik itu kan cair ya. Juga komunikasi itu harus selalu dibuka bukan hanya dengan 1-2 parpol tapi semua parpol. Dan saya rasa Mas Kaisang ini punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat bijak. Dia punya keluarga dengan insight mungkin yang melebihi orang-orang lain insight-nya gitu ya. Dan pastinya Mas Kaisang juga bukan orang yang duduk di menara gading. Makanya beliau tuh rajin sekali turun ke bawah, belusukan dan itu juga yang selalu artinya apakah memang Kaisang yang saat ini tuh firm akan diajukan PSI, nama paling kuat yang akan diajukan untuk maju Pilkada Jakarta? Sebenarnya untuk Pilkada DKI, kita kan punya ketua Des Pilkada untuk DKI ya. Saat ini masih menjaring nama-nama kok. Bahkan kita juga masih menunggu kalau ada nama-nama yang dimasukkan ke PSI. Jadi kita memang belum pada titik akhir. Dan Sekjen kami, Raja Juli Antoni juga sudah menyatakan bahwa tunggu Agustus. Kan masih ada waktu yang cukup panjang untuk melihat bagaimana chemistry, bagaimana komunikasi politiknya, seperti itu. Oke, nah kalau Kang Gun membacanya gimana sih peluang di Pilkada Jakarta? Kita tahu di sini nggak ada yang bisa maju sendirian, jadi harus ada kawan koalisi. Kalau kita lihat di Pilpres kemarin namanya Mas Anies juga banyak jadi perbincangan, bahkan punya efek elektoral untuk PKB, untuk Nasdem. Kalau Kang Gun melihat proyeksinya di Pilkada Jakarta ini gimana peluangnya? Oke, nama Pak Anies itu memang salah satu magnet elektoral ya di Pilkada DKI. Makanya wajar kalau banyak partai berkehendak untuk kemudian mengusung, ya bukan hanya mendukung tapi mengusung Anies Baswedan dalam proses kandidasi menuju Pilkada di DKJ. Ada 4 faktor yang pasti menjadi pertimbangan. Pertama itu elektabilitas ya. Bagaimanapun ini tidak bisa dinafikan, partai kemudian tertarik. Kemudian yang kedua nanti pasti akan mempertimbangkan aspek kompetitor. Siapa yang akan kemudian diproyeksikan, misalnya betulkah Koalisi Indonesia Maju mau memajukan nama Ridwan Kamil? Ya tentu ini juga aksi-reaksi ya dalam konteks konfigurasi kandidat. Kemudian yang ketiga momentum, seperti PDIP kan.
itu tentu berbeda dengan landscape 2017 dan 2012. Ya. Sekarang PDIP pun tertarik karena apa? Posisi arus perubahan yang diusung Anies dan posisi PDIP yang ongoing proses menjadi kekuatan di luar kekuasaan. Ini kan juga akan menjadi momentum ya. Kemudian yang ketiga konteks DKI ya yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR harus memenangi masih harus memenangi 50% lebih. Ya. Ingat Pak Anies Priska dulu di 2017 putaran pertama menang 39,9%, kemudian di putaran kedua juga menang 57%. Ya, ini tentu menjadi basis atau baseline dalam konteks perhitungan potensi mengusung Anies di DKI. Nah, yang menarik juga kalau bicara soal siapa nanti yang akan jadi wakilnya. Karena kan secara aturan ya Mas Anies nggak mungkin jadi wakil gubernur, pasti majunya jadi calon gubernur. Mas Huda, terakhir Pak Hidayat Nur Wahid bilang bahwa ya kalau parpol lain ngajuin nama-nama cawagup wajar dong PKS ingin jadi wakilnya karena secara pileg PKS yang menang di Jakarta. PKB apakah usung nama juga atau memang Mas Anies ini representasi dari PKB untuk di Pilkada Jakarta karena duluan di-announce-nya oleh PKB Jakarta? Di PKB ada 2 nama yang kebetulan masuk di dalam kandidasi. Yang pertama Mas Anies, yang kedua Mbak Ida Fauzia. Jadi dua-duanya masih on sih Mbak. Tentu nanti ketika dibangun koalisi pasti PKB akan memilih di antara 2 kandidasi ini. Karena PKB 10 kursi artinya butuh koalisi menggenapi. Oke. Yang tapi kedua untuk saya kira kalau tapi nama cagupnya tetap Mas Anies, Mas Huda. Ya belum, nanti kan akan diputuskan di partai koalisi. Siapa yang nanti akan mengusung Mas Anies, partai mana, dan PKB mengusung sosok mana, saya kira nanti koalisi yang akan menentukan. Kalau teman-teman PKS yang hari ini misalnya mengambil opsi sebagai wakilnya Mas Anies misalnya, saya kira itu termasuk pilihan yang saya kira bisa dihormati karena PKS sebenarnya pemenang di dalam pemilu legislatif kemarin. Mereka 19 kursi dan bersedia untuk jadi wakil, saya kira perlu kita hormati. Kalau dari Mbak Sheryl, karena sekarang kan Koalisi Indonesia Maju belum resmi, tapi kemungkinan besar Ridwan Kamil yang akan dimajukan, Gerindra dan kawan-kawan. Sementara Mas Anies ini kan tidak dalam opsinya Koalisi Indonesia Maju. Kalau PSI akan manut apa kata Kaim? Yang jelas kita masih melakukan lobby-lobby politik ya. Kalau nggak salah kemarin atau tadi itu juga wartawan sudah menanyakan ke Bang Dasko dari Gerindra bagaimana pendapatnya, dan Bang Dasko juga bilang ya ini kan masih cair. Kita masih harus diskusi lagi lah. Dan ini kan udah jelang Idul Adha ya, jadi kayaknya orang udah banyak yang liburan, mungkin habis Idul Adha nih baru kita koalisi Kim ini baru duduk bareng lagi, bicara lagi apa yang terbaik untuk DKI. Yang jelas kalau Mas Kaisang sendiri dengan Mas Ridwan Kamil juga tentunya kenal ya, karena kemarin dari PKN kan juga sempat kampanye bareng beberapa kali. The chemistry is there. Dan saya melihat ya memang saat ini belum pada titik akhir lah untuk menentukan. Masih terlalu dini untuk menentukan. Yang jelas Mas Kaisang mengakui bahwa secara survei Pak Anies bagus surveinya, tapi di sisi lain kalau kita bicara DKI itu kan berarti masih nyangkut-nyangkutnya Jabar juga ya, meskipun beda provinsi nih. Baik Mas Anies dan Mas RK ini dua-duanya kuat di Jabar gitu loh. Jadi ya kita lihatlah bagaimana nanti ke depannya komunikasi politiknya. Antara Mas Anies atau Ridwan Kamil opsinya. Terakhir Kang Gun-Gun, sebenarnya kalau kita bicara ke judul awalnya, mungkin nggak sih untuk Mas Anies berpasangan dengan Mas Kaisang? Karena kita tahu untuk berbeda kutubnya ini tidak hanya Pilpres kemarin, tapi bahkan sejak Pilkada 2017. Kalaupun politik itu cair, tapi di mana benang merahnya Kang Gun-Gun? Dalam analisis saya, karena bicara Pilkada DKI yang menjadi spotlight politik nasional, itu tidak hanya bicara pilkadanya, tetapi juga proyeksi ke depan. Sehingga kalau membaca potensi proyeksi ke depan, Friska, rada sulit memasangkan Anies Baswedan dengan Mas Kaisang. Terutama kalau kita bicara irisan politik ya, yang itu nanti akan tentu menyumbang konfigurasi politik yang bukan hanya bicara 2024, tapi juga 2029.
Sehingga rasa-rasanya PKB jauh lebih akan intens ya berkomunikasi politik dengan partai-partai yang berpotensi tidak di koalisi Indonesia Maju. Meskipun politik sekali lagi tidak linier, melainkan resiprokal, tetapi kan bicara potensi. Misalnya di situ ada PDI Perjuangan, kemudian di situ ada PKS, di situ ada Partai Nasdem. Kalau koalisi Indonesia Maju sendiri, menurut saya dengan ya 43% ya, itu kan sudah melampaui pasal 40 Undang-Undang 10 2016 ya. Ini kan sudah jadi modal politik. Jadi sepertinya kalau misalnya Ridwan Kamil maju dan koalisi Indonesia Maju akan menjadikan Jakarta sebagai baseline juga perjuangan nanti di 2024-2029, maka potensi Anies Kaisang itu kecil. Oke. Termasuk kalau terakhir ke Mbak Sheryl, kalau kita lihat juga kan yang mendekati Mas Anies ini adalah PDI Perjuangan. Tapi kondisi hari ini pasca Pilpres dianggap bahwa Mas Kaisang ini tidak mungkin bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Siapapun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Iya atau enggak sih kalau di lapangannya realnya sekarang? Mbak Sheryl boleh di-unmute? Ya, saya rasa nggak seperti itu ya. Itu mungkin persepsi publik saja. Tapi kenyataannya Mbak Puan dan Mas Kaisang itu komunikasinya sangat-sangat baik. Jadi kita juga sangat menghargai ya. Saya tuh selalu melihat Mbak Puan itu mewarisi gen dari Pak almarhum Taufik Kemas. Kita tahu Taufik Kemas almarhum itu adalah seorang lobis sejati yang menjadi jembatan dari PDIP ke partai-partai lainnya. Dan kita melihat itu di sosok Mbak Puan. Jadi saya ingat betul Mas Kaisang itu mengatakan bahwa beliau respect sekali dengan Mbak Puan. Jadi saya rasa ini betul-betul cair lah ya. Pilpres itu sesuatu yang berbeda. Tapi untuk Pilkada DKI ya itu sesuatu yang berbeda lagi begitu. Pilkada Jakarta kita akan nantikan tampaknya lebih spesifik. Lobby-lobbynya pun akan lebih cair dibandingkan Pilpres kemarin yang sudah lebih kelihatan peta politiknya. Terima kasih Mbak Sheryl, terima kasih Kang Gun Gun, terima kasih juga Mas Syaiful. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi.